Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi kita dalam channel Edisi Belajar. Channel yang akan mendampingi belajar secara daring kalian. Kali ini kita akan mempelajari tentang perkembangan makhluk hidup, di mana di pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang bagaimana perkembangbiakan tumbuhan. Masih ingat apa saja? Ya, perkembangbiakan tumbuhan itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada perkembangbiakan secara vegetatif atau tak kawin, dan ada juga perkembangbiakan secara generatif atau kawin. Nah, untuk kali ini kita akan membahas perkembangbiakan vegetatif terlebih dahulu. Perkembangbiakan vegetatif atau tak kawin itu artinya tidak membutuhkan tanaman jantan atau tanaman betina ya. Ini bisa terjadi secara alami atau bisa terjadi secara buatan. Untuk lebih jelasnya, kita lihat penjelasannya di bawah ini ya. Jadi perkembangbiakan vegetatif itu adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui proses penyerbukan. Itu artinya tidak perlu ada pertemuan antara benang sari dan putik. Perkembangbiakan vegetatif hanya melibatkan satu induk saja. Jadi bisa saja hanya jantan atau hanya betina saja. Kemudian, makhluk hidup baru yang berasal dari bagian tubuh induknya, karena itu makhluk hidup baru memiliki sifat yang sama dengan induknya. Jadi, kalau tumbuhan yang berkembang biak secara generatif, itu biasanya tumbuhan baru yang dihasilkan itu bisa saja memiliki sifat-sifat yang baru. Nah, kalau perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, maka sifat-sifat yang diturunkan itu akan sama persis dengan indukannya. Nah, sekarang kita lihat gambar-gambar di bawah ini. Ada pohon apa saja di sini? Ya, ini adalah pohon pisang. Kemudian ini bawang merah. Kemudian ini pohon apa ya? Ini semacam rimpang ya. Bapak-bapak tidak tahu ini, nanti kita coba cari bersama-sama. Atau ada yang tahu silakan komentar di bawah ya. Kalau ini lengkuas. Kemudian ini ada bambu dan ini ada bawang putih. Nah, ini adalah contoh-contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara vegetatif. Untuk vegetatifnya sendiri yaitu vegetatif alami ya. Apakah pohon pisang membutuhkan bantuan manusia untuk menumbuhkan tunasnya? Tentu tanaman pisang dia tidak perlu bantuan manusia. Tunasnya akan tumbuh sendiri. Karena dia akan tumbuh sendiri, maka perkembangbiakan dari pohon pisang itu disebut sebagai perkembangbiakan vegetatif alami. Artinya tanpa bantuan manusia, tumbuhan pisang itu bisa menumbuhkan tunasnya sendiri. Dan tanaman-tanaman lain yang sudah disebutkan juga, itu juga nanti bisa menumbuhkan tunasnya sendiri atau tumbuhan baru sendiri. Nah, ada beberapa cara perkembangbiakan vegetatif yang secara alami. Yang pertama dengan cara mengeluarkan tunas. Contoh tanamannya adalah pisang, bambu, cocor bebek. Kemudian ada juga yang membelah diri. Contohnya adalah tanaman ganggang hijau. Ada yang menyebarkan spora. Contohnya tumbuhan paku dan tumbuhan jamur. Ada juga yang menggunakan rizoma atau akar tinggal. Contohnya tanaman jahe, lengkuas, temulawak, dan kunyit. Kemudian ada dengan cara umbi lapis, yaitu
bawang merah dan bawang putih, serta bawang bombay. Kemudian ada juga dengan cara umbi batang, yaitu contohnya ubi jalar dan kentang. Ada dengan umbi akar, contohnya wortel. Dan ada juga dengan geragih, contohnya stroberi, rumput teki, dan arbei. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat penjelasannya masing-masing ya. Untuk tanaman yang berkembang biak dengan cara mengeluarkan tunas, jadi tunas itu adalah bakal tanaman baru yang muncul biasanya di dekat tanaman induk dari dalam tanah ya. Contohnya tanaman bambu ini. Nah, tanaman bambu ini muncul tunas baru itu dekat dengan tanaman induknya. Mungkin ini tanaman induknya dan tunasnya muncul di sebelahnya. Begitupun tanaman pisang. Tanaman pisang ini dia akan mengeluarkan tunas baru di samping tumbuhan induknya. Dan ini tidak memerlukan penyerbukan dari bunga ya. Dia akan tumbuh sendiri. Sementara ini tanaman cocor bebek, tunasnya tidak muncul di samping induknya, tapi dia akan muncul di pinggir-pinggir daunnya. Jadi daunnya ini ketika jatuh ke tanah atau memang sengaja dijatuhkan ke tanah, disimpan di tanah, maka di pinggir-pinggir daunnya ini akan muncul tunas-tunas tanaman cocor bebek yang baru. Nah, ada juga yang dengan cara membelah diri. Membelah diri artinya tanaman tersebut memotong bagian tubuhnya untuk menjadi tanaman baru. Nah, ketika tanaman itu terpotong, misalkan ini adalah ganggang, misalkan terpotong segini, nah, secara diperbesar dengan mikroskop, maka potongannya itu akan menjadi tanaman ganggang baru. Dan dia akan hidup seperti indukannya yang dia terpotong. Nah, ini namanya cara vegetatif dengan cara membelah diri. Ada juga dengan cara spora. Spora itu seperti biji, ya, bentuknya seperti biji, ukurannya sangat kecil, biasanya tersimpan di kotak spora yang disebut sporangium. Nah, untuk tanaman paku, kalau kalian lihat contohnya, ini tanaman paku. Biasanya ada di tembok-tembok atau di tempat-tempat yang lembab. Nah, tanaman paku ini memiliki spora biasanya di bawah daunnya. Ya, kalau kalian amati tanaman paku, coba kalian cari di sekitar rumah kalian kalau ada. Dilihat di bawah daunnya itu biasanya ada titik-titik hitam seperti ini kecil-kecil. Nah, ini disebut sporangium. Di dalam sporangium ini terdapat spora atau bibit dari tanaman paku tersebut. Begitupun dengan tanaman jamur, dia memiliki spora ya. Dan karena sangat kecil, maka kita tidak bisa melihat spora dari jamur. Baik, kita lanjutkan sekarang dengan rizoma atau akar tinggal. Disebut dengan akar tinggal karena ada bagian dari tanaman ini yang kalau ditinggal atau dikubur di dalam tanah, maka dia akan tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, contohnya adalah tanaman lengkuas, kemudian ini temulawak kalau tidak salah, dan ini ada lengkuas juga atau jahe. Nah, tanaman-tanaman ini ketika dia sudah dewasa, dia akan memperbanyak akar tinggalnya. Jadi semakin banyak akar tinggal, maka akan muncul tanaman-tanaman baru yang akan melanjutkan kehidupan dari jenis tanaman tersebut. Nah, biasanya tanaman-tanaman akar tinggal ini sering dijadikan untuk jamu kalau di Indonesia ya. Kita lanjutkan lagi. Ada juga yang dengan umbi lapis. Umbi lapis ini adalah bagian tanaman yang ada di dalam tanah dan kalau bisa dikupas secara berlapis-lapis, maka disebut sebagai umbi lapis. Contohnya adalah
bawang-bawangan, yaitu bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Itu kalau kalian kupas, itu ada lapisan-lapisannya. Nah, ketika umbi lapis ini ditinggal di dalam tanah, maka dia bisa tumbuh menjadi tanaman baru. Sama seperti tanaman indukannya yang lama. Kemudian ada juga namanya umbi batang. Kalau umbi batang, ini berbeda dengan umbi lapis yang memiliki lapisan-lapisan. Kalau umbi batang ini, dia tidak memiliki lapisan. Kalaupun ada, itu lapisannya hanya berupa kulit yang tipis ya. Contohnya adalah kentang. Jadi kentang ini sebenarnya adalah batang yang menggelembung atau membesar. Nah, ketika batang ini tertinggal di dalam tanah, maka dia bisa menjadi tanaman yang baru. Kita lanjutkan lagi. Selain umbi batang, ada juga umbi akar. Nah, kalau umbi akar ini adalah bagian tanaman yang berupa akar yang menggelembung. Jadi kalau umbi batang itu batangnya yang menggelembung, kalau umbi akar adalah akarnya yang menggelembung. Menjadi besar dan dia akan menjadi tanaman baru kalau tertinggal di dalam tanah. Contohnya adalah wortel, kemudian singkong. Nah, ini adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar. Kemudian ada juga geragi. Geragi yaitu bagian tanaman biasanya berupa batang atau ranting yang memanjang dan menjalar di atas tanah. Kemudian dari batang atau ranting tersebut akan muncul akar baru yang mengikat ke tanah yang dijalarinya. Nah, kalau sudah ada akar kemudian sudah masuk ke dalam tanah, kalaupun batang tersebut dipotong, maka potongannya akan tetap hidup dan menjadi tanaman yang baru. Contoh dari geragi adalah ini tanaman stroberi. Kemudian beberapa rumputan dan tanaman alang-alang juga termasuk dengan geragi. Sekarang ada pertanyaan. Disebut apakah perkembangbiakan tumbuhan yang membutuhkan bantuan manusia? Nah, kalau tadi kan tidak ada bantuan dari manusia, disebut sebagai vegetatif alami. Maka yang dibantu oleh manusia disebut dengan perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, itu bedanya ya. Ada beberapa jenis cara perkembangbiakan vegetatif buatan. Ada misalkan dengan cara cangkok, cara stek, okulasi, mengenten, merunduk. Sebenarnya masih banyak cara-cara perkembangbiakan vegetatif buatan yang lain yang saat ini semakin banyak berkembang. Tidak hanya cara-cara ini, tapi secara umum ini adalah cara-cara yang sering dipakai untuk memperbanyak tanaman dengan cara vegetatif buatan. Baik, kita lihat satu-satu bagaimana penjelasannya. Yang pertama adalah mencangkok. Mencangkok adalah mengikat satu ranting atau satu dahan dari tanaman yang sudah memenuhi persyaratan untuk dicangkok, dikelupas kulitnya, kemudian dibungkus dengan tanah. Nah, untuk beberapa lama, biasanya 3 bulan, dari tanah yang terbungkus dalam ranting ini akan muncul akar baru. Nah, ketika dipotong, kemudian ditanam, maka potongan dari ranting ini dia bisa menjadi tanaman yang baru. Dan sifatnya nanti akan sama dengan sifat induknya. Nah, ini yang disebut dengan mencangkok. Selanjutnya ada juga yang namanya stek. Stek itu adalah memotong
bagian dari tanaman, biasanya ranting atau batang yang sudah cukup usianya, kemudian ditancapkan ke tanah sehingga dia akan menjadi tanaman yang baru. Contoh tanaman yang bisa di stek adalah, nih, ada yang tahu ini tanaman apa? Ya, betul, ini tanaman singkong ya. Jadi tanaman singkong selain tadi bisa dengan umbi, akar, biasanya oleh para petani yang menanam singkong tidak menggunakan singkongnya ya, tapi menggunakan batang tanaman singkongnya yang ditancapkan ke dalam tanah. Nanti dia akan menjadi tanaman singkong yang baru. Selanjutnya ada yang namanya okulasi. Nah, karena gambarnya tidak terlalu jelas, kita lihat gambar yang ini saja ya. Nah, okulasi adalah menempelkan bagian tunas tanaman dari satu tanaman ke batang tanaman yang lain. Contohnya bisa kalian lihat. Jadi misalkan ada muncul tunas di batang sebuah tanaman mangga A, kemudian ingin disatukan dengan tanaman mangga B, maka tunas tersebut dikelupas dengan cara-cara tertentu, kemudian ditempelkan ke batang tanaman mangga B, sehingga nanti tanaman B akan memiliki cabang yang berasal dari mangga tanaman A. Dan cabang ini kalau berbuah, dia sifatnya tidak akan sama dengan tanaman B, tapi tetap akan sama dengan tanaman A. Biasanya, okulasi ini digunakan untuk menyatukan dua keuntungan dari dua tanaman yang berbeda. Misalkan tadi, mangga A dan mangga B. Mangga A itu rasanya manis, pokoknya enak gitu ya. Sementara mangga B, buahnya tidak terlalu enak, tapi batangnya atau tanamannya itu sangat kuat. Maka untuk menghasilkan tanaman yang kuat, namun memiliki buah yang manis, maka disatukanlah kedua sifatnya, yaitu sifat buahnya yang manis dari tanaman A, sementara tanaman kekuatannya berasal dari tanaman mangga B. Seperti itu ya. Selanjutnya ada mengenten atau sambung pucuk. Nah, kita lihat gambar yang ini saja. Sambung pucuk adalah menyambung pucuk sebuah tanaman. Misalkan tanaman A, pucuknya diambil, kemudian disatukan dengan bagian bawah tanaman dari tanaman B. Sehingga sama seperti okulasi tadi, akan ada penyatuan dua buah sifat tanaman seperti yang diinginkan. Tentunya tanaman yang ingin disambung itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya merunduk. Merunduk gambarnya seperti ini. Merunduk adalah memasukkan bagian tanaman, biasanya ranting yang cukup panjang, itu ke dalam tanah dan ditahan. Nanti lama-kelamaan dari ranting yang ditanam itu akan muncul akar, sehingga kalau dipotong, maka tanaman atau ranting yang terpotong itu dia akan tetap hidup dan menjadi tanaman yang baru karena dia sudah memiliki akar sendiri. Nah, baik, sampai situ perkembangbiakan vegetatif buatan. Sebenarnya masih banyak, seperti yang Bapak jelaskan tadi. Masih banyak perkembangbiakan vegetatif buatan yang terbaru, yang baru. Termasuk namanya adalah kultur jaringan. Nah, kalau kalian ingin lebih tahu apa itu kultur jaringan, silakan kalian bisa searching di Google atau di manapun. Itu kalian akan banyak mendapatkan informasi tentang apa itu kultur jaringan. Sekarang kita akan membahas kembali perkembangbiakan generatifnya. Nah, lawan dari perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan generatif. Artinya, perkembangbiakan generatif memerlukan jantan dan betina untuk
terjadinya tanaman yang baru. Nah, untuk terjadinya tanaman yang baru itu harus ada sebuah proses, namanya proses penyerbukan. Proses penyerbukan yaitu penyatuan antara sel jantan dan sel betina. Alat kelaminnya sendiri pada tanaman itu ada di bunga ya. Yang jantan disebut sebagai benang sari, sedangkan yang betina disebut sebagai putik. Nah, sekarang kita lihat bagian-bagian bunganya, mana yang menjadi jantan dan betina khususnya ya. Nah, untuk yang paling lebar ini biasanya disebut daun mahkota atau mahkota dari bunga. Kemudian untuk putiknya sendiri biasanya ukurannya sangat besar ya dan tunggal atau satu. Kemudian di sekelilingnya biasanya dikelilingi oleh putik itu dikelilingi oleh benang sari. Nah, di bawah dari kepala putik atau putik itu ada bakal buah. Kemudian di sampingnya yang seperti daun ini ada namanya kelopak bunga. Di dalam bakal buah itu sendiri ada namanya bakal biji ya. Sementara di bagian bawahnya tempat menempelnya mahkota, kemudian putik, benang sari, kelopak. Nah, ini disebut sebagai dasar bunga. Sementara yang menghubungkan bunga dengan tanaman ini disebut tangkai bunga. Hampir semua bunga itu pada dasarnya sama ya. Bagian-bagiannya. Hanya kadang dia memiliki bentuk atau warna yang berbeda disesuaikan dengan jenis tanaman maupun cara pertemuan atau cara penyerbukan antara benang sari dan putiknya. Nah, penyerbukannya sendiri itu seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya, itu ada beberapa jenis ya. Ada namanya penyerbukan sendiri, ada penyerbukan tetangga, ada penyerbukan silang, dan ada penyerbukan bastar. Yo, masih ingat tidak berbagai jenis penyerbukan ini? Kalau lupa, coba kamu ulang lagi lihat video yang sebelumnya ya. Yang tentang perkembangbiakan generatif. Nah, setelah terjadi penyerbukan, maka terjadilah sebuah proses yang akan menghasilkan buah dan biji. Sementara dari tanaman itu biji itu terdiri dari dua jenis. Ada yang namanya biji dikotil atau biji berkeping dua. Jadi bedanya kalau dikotil itu bijinya itu bisa dibelah ya. Contohnya mangga dan kacang. Kalau kamu makan kacang, biasanya kacang itu secara alami bisa terbelah. Begitupun biji buah mangga itu kalau kamu buka itu akan terbelah sendiri. Nah, ini disebut sebagai biji dikotil. Ada juga biji yang monokotil atau kepingnya satu. Contohnya adalah biji padi, gandum, dan jagung. Kalaupun contohnya kalau kamu makan jagung atau beras gitu ya, itu tidak ada belahannya, dia satu saja. Beda dengan kacang ya. Nah, itu perbedaan antara biji dikotil dan monokotil. Baik, tampaknya materi kita untuk kali ini sudah habis. Kalau kalian masih belum paham, silahkan tanyakan atau tuliskan pertanyaan di kolom komentar di bawah. Dan sebelum kalian menutup video ini, jangan lupa klik subscribe bagi yang belum, klik like juga, kemudian bagikan video ini kepada teman-teman kalian, khususnya yang kelas 6, agar bisa sama-sama belajar tentang materi perkembangbiakan tumbuhan ini.
Untuk akhir dari pembelajaran ini kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.